Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Dwi Darmawan. Di sini saya akan membahas mengenai topik penting yang menyangkut keselamatan kerja dan lingkungan, yaitu kasus kebakaran yang terjadi di kilang minyak milik PT Pertamina selama 4 tahun terakhir, serta bagaimana pendekatan health, safety, and environment seharusnya ditetapkan untuk mencegah kejadian serupa. Di sini saya akan memaparkan bahaya yang harus diantisipasi, cara pengendalian, serta standar operasional HSE yang wajib diterapkan. Yang pertama, ada fakta kebakaran kilang Pertamina. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, PT Pertamina mengalami sedikitnya 8 insiden kebakaran di beberapa fasilitas penting mereka. Beberapa contoh insiden yang paling berdampak diantaranya yang pertama pada Maret 2021, kilang Balongan di Indramayu meledak dan terbakar secara hebat. 1 orang dilaporkan meninggal dan lebih dari 20 orang terluka. Kemudian pada Maret 2023 terjadi kebakaran besar di Depo Pelumpang, Jakarta Utara. Kebakaran ini menyebabkan 33 orang meninggal dunia, puluhan luka-luka, dan puluhan rumah warga hangus terbakar. Dan pada Mei 2024, kilang Balikpapan kembali terbakar. Untungnya tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini tetap mengganggu operasional kilang dan memicu kekhawatiran publik. Nah, kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko dan pengendalian bahaya di Pertamina masih memiliki kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Yang selanjutnya ada bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina. Kilang minyak adalah lingkungan kerja yang penuh resiko, jadi beberapa bahaya utama yang harus diidentifikasi dan diantisipasi oleh PT Pertamina diantaranya 1. Kebakaran dan ledakan. Ini adalah bahaya yang paling besar dan sering terjadi, disebabkan oleh uap bahan bakar atau gas yang sangat mudah terbakar. Bila ada percikan api atau panas berlebih bisa langsung memicu ledakan. Yang kedua yaitu paparan bahan kimia berbahaya. Nah, bahan kimia seperti benzena, toluena, dan gas H2S, paparan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ, kanker, atau gangguan pernapasan. Selanjutnya yaitu kebocoran dan tumpahan bahan bakar. Hal ini tidak hanya membahayakan pekerja, tetapi juga bisa mencemari tanah dan air, serta menyebabkan pencemaran udara. Yang keempat, tekanan dan suhu tinggi dalam proses pengolahan. Unit seperti distilasi dan cracking beroperasi pada tekanan tinggi. Kegagalan sistem dapat menimbulkan kebakaran atau cedera serius. Yang terakhir yaitu kesalahan manusia atau human error. Banyak kecelakaan terjadi karena kelalaian, kurangnya pelatihan, atau pengawasan yang lemah. Ini menunjukkan pentingnya faktor kemanusiaan dalam sistem HSE. Yang selanjutnya adalah cara mengendalikan bahaya. Untuk mengendalikan bahaya, pendekatan yang bisa digunakan yaitu pendekatan HIRAK yang terdiri dari Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Beberapa penjelasan rinci terhadap tahap pengendalian ini. Yang pertama yaitu eliminasi substitusi, yaitu menghilangkan sumber berbahaya jika memungkinkan atau mengganti bahan proses berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Misalnya mengganti bahan kimia pelarut dengan bahan yang kurang toksik. Yang kedua yaitu rekayasa teknis atau engineering control. Nah, menggunakan teknologi untuk mencegah kecelakaan, contohnya sistem deteksi gas otomatis, pemadaman otomatis, flame detector, dan sistem ventilasi tahan ledakan. Yang ketiga adalah kontrol administratif. Ini mencakup pembuatan dan penerapan SOP yang jelas, pelatihan keselamatan kerja secara berkala, implementasi sistem permit to work, dan pengalaman langsung dalam pekerjaan beresiko tinggi. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri atau APD. Semua pekerja di kilang wajib menggunakan APD sesuai standar seperti helm tahan panas, pakaian tahan api, masker respirator, kacamata pelindung, dan sepatu anti-statis. Yang terakhir ada standar operasional HSE yang wajib diterapkan. Beberapa standar keselamatan yang wajib diterapkan di lingkungan kilang minyak adalah yang pertama yaitu ISO 45001-2018. Ini standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, menurut investigasi publik, implementasi ISO 45001 di beberapa kilang seperti Balongan dan Pelumpang masih belum berjalan optimal. Banyak SOP tidak dilaksanakan secara konsisten. Yang kedua ada SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sesuai PP nomor 50 tahun 2012, ini merupakan standar nasional yang mengatur aspek K3 secara menyeluruh.
Selanjutnya ada Job Safety Analysis atau JSA. Ini wajib dilakukan sebelum memulai pekerjaan yang beresiko untuk mengenali potensi bahaya dari setiap langkah kerja. Yang keempat ada LOTO atau Lockout Takeout, adalah sistem penguncian peralatan saat pemeliharaan untuk mencegah kecelakaan akibat peralatan yang tiba-tiba aktif. Yang terakhir ada Emergency Response Plan. Ini adalah prosedur tanggapan darurat yang jelas, kemudian harus diuji secara berkala melalui simulasi agar semua pekerja tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. Nah, jadi teman-teman, kasus kebakaran berulang di kilang dan depo PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir memperlihatkan bahwa masih ada celah serius dalam penerapan sistem keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Lingkungan kerja di industri migas memang memiliki resiko tinggi, namun semua bahaya tersebut bisa dikendalikan jika pendekatan HSE diterapkan secara komprehensif dan konsisten. Tragedi seperti di Pelumpang dan Balongan seharusnya menjadi pelajaran bahwa keselamatan bukan sekedar prosedur di atas kertas, tapi harus menjadi budaya dalam setiap aktivitas operasional. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.